Eropa di awal abad ke-20 seperti kotak korek api yang siap terbakar. Nasionalisme merajalela, kerajaan-kerajaan bertikai, dan serangkaian perjanjian antar negara saling mengikat. Ketika putra mahkota Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria dibunuh di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1915, dunia menyaksikan dengan tak percaya bagaimana perdamaian yang rapuh itu hancur. Austria-Hongaria yang menyalahkan Serbia atas pembunuhan tersebut menyatakan perang. Sistem perjanjian yang dimaksudkan untuk mencegah agresi malah mendorong Eropa menuju bencana. Jerman yang terikat dengan Austria-Hongaria mengerahkan pasukannya yang kuat. Rusia yang bersekutu dengan Serbia melakukan hal yang sama. Dalam beberapa minggu, Jerman telah menyatakan perang terhadap Rusia dan Prancis. Pasukannya bergerak menuju Paris. Inggris Raya yang berkewajiban untuk mempertahankan netralitas Belgia menyatakan perang terhadap Jerman. Perang besar, seperti yang dikenal saat itu, telah dimulai. Optimisme awal tentang konflik yang singkat dan menentukan segera memudar ketika skala perang yang sebenarnya terungkap. Jutaan tentara maju berperang, tidak menyadari kengeram yang menunggu mereka. Rencana Jerman untuk kemenangan cepat di Barat hancur di pertempuran Marne pada bulan September 1915. Pasukan Prancis dan Inggris menghentikan gerak maju Jerman, mengakhiri harapan akan berakhirnya perang dengan cepat. Konflik berubah menjadi kebuntuan yang berdarah. Dari Selat Inggris hingga perbatasan Swiss, jaringan parit yang luas muncul. Tentara saling berhadapan di tanah tak bertuan yang sunyi, dihancurkan oleh tembakan artileri dan dipenuhi dengan kawat berduri. Serangan seringkali dihadapi dengan tembakan senapan mesin yang mematikan, mengakibatkan korban jiwa yang mengerikan. Kehidupan di parit adalah cobaan yang berat. Para prajurit mengalami penembakan terus-menerus, lumpur, kutu, dan ancaman penyakit yang selalu ada. Kengerian perang parit meninggalkan bekas luka yang abadi pada satu generasi. Pertempuran seperti Somme pada tahun 1919 dan Verdun pada tahun 1919 menjadi simbol kebrutalan perang. Jutaan orang dikorbankan untuk mendapatkan wilayah yang minim. Kebuntuan berlanjut tanpa ada pihak yang mampu mencapai terobosan yang menentukan. Perang tidak terbatas pada medan perang Eropa. Kerajaan kolonial yang luas dari kekuatan Eropa menarik pasukan dan sumber daya dari seluruh dunia. Tentara dari India, Australia, Kanada, dan Afrika bertempur di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika sendiri. Kekaisaran Ottoman yang bersekutu dengan Jerman menimbulkan ancaman yang signifikan di Timur Tengah. Kampanye Gallipoli dari tahun 1919 hingga 1916, upaya bencana oleh pasukan Inggris dan sekutu untuk merebut Konstantinopel, mengakibatkan banyak korban di kedua belah pihak. Di Timur Tengah, T.E. Lawrence, yang dikenal sebagai Lawrence of Arabia, membantu memicu pemberontakan Arab melawan pemerintahan Ottoman. Perang di Timur Tengah memiliki konsekuensi yang luas, membentuk kembali lanskap politik kawasan itu selama beberapa dekade mendatang. Di front timur, perang sama brutalnya, tetapi lebih cair daripada perang parit statis di barat. Tentara yang sangat besar bentrok di dataran Eropa Timur, mengakibatkan korban jiwa yang besar. Rusia, yang awalnya merupakan lawan yang tangguh, menghadapi gejolak internal. Revolusi pada tahun 1917 menyebabkan runtuhnya rezim Tsar dan akhirnya Rusia menarik diri dari perang. Perjanjian Brest-Litovsk pada tahun 1919 menyerahkan wilayah yang luas ke Jerman, tetapi akhirnya terbukti berumur pendek. Kekaisaran Ottoman yang sudah melemah sebelum perang menghadapi tekanan yang meningkat dari pasukan sekutu dan kerusuhan internal. Genosida Armenia, pemusnahan sistematis warga sipil Armenia oleh otoritas Ottoman, tetap menjadi babak gelap dari konflik tersebut. Pada tahun 1919, Kekaisaran Ottoman yang dulunya merupakan kekuatan yang perkasa hancur. Keruntuhannya bersama dengan Kekaisaran Austria-Hongaria dan Rusia merupakan Patriobis the Pindi Franks. Bagian 5, Amerika memasuki pertempuran, membalikkan arus perang. Amerika Serikat yang awalnya netral memasuki perang di pihak sekutu pada tahun 1919. Perang kapal selam tak terbatas Jerman yang menarikkan kapal sipil dan telegram Zimmerman, proposal Jerman ke Meksiko untuk bergabung dalam perang melawan Amerika Serikat mempengaruhi opini publik Amerika. Kedatangan pasukan dan persediaan baru Amerika memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk upaya perang sekutu.
Tentara Amerika, yang dikenal sebagai Doughboys, bertempur dengan gagah berani dalam pertempuran-pertempuran penting, membantu membalikkan arus perang demi sekutu. Pada tahun 1914, Jerman yang kelelahan karena perang bertahun-tahun dan menghadapi pasukan sekutu yang luar biasa, berada di ambang kehancuran. Serang jumlah semusim spemetrin edidwan belas sebab bertrian pertama terusing penangan gagal menembus sekutu. Bagian 6, garis depan dalam negeri, perempuan, industri, dan perang total. Perang Dunia I adalah perang total, dengan negara-negara mengerahkan semua sumber daya mereka untuk konflik tersebut. Garis depan dalam negeri menjadi bagian integral dari upaya perang, karena warga sipil mendukung pasukan mereka dan industri menghasilkan senjata dan persediaan. Perempuan memainkan peran penting di garis depan dalam negeri, mengisi pekerjaan yang secara tradisional dipegang oleh laki-laki yang telah pergi berperang. Mereka bekerja di pabrik, pertanian, dan kantor, menantang peran gender tradisional dan menunjukkan kontribusi vital mereka terhadap upaya perang. Perang juga menyebabkan intervensi pemerintah yang signifikan dalam perekonomian. Penjatahan diperkenalkan untuk menghemat sumber daya dan industri dinasionalisasi untuk meningkatkan produksi. Dampak perang di garis depan dalam negeri mengubah masyarakat, membuka jalan bagi perubahan sosial dan ekonomi di dalam negeri. Bagian 7, gencatan senjata, dunia yang lelah, perdamaian yang tidak pasti. Pada musim gugur tahun 1915, situasi militer Jerman sangat menyedihkan. Menghadapi kekalahan di semua lini, pemerintah Jerman mengupayakan gencatan senjata dengan sekutu. Pada tanggal 11 November 1914, pukul 11 pagi, senjata-senjata terdiam di front barat. Gencatan senjata menandai berakhirnya pertempuran, tetapi warisan perang masih jauh dari selesai. Jutaan orang tewas, kerajaan-kerajaan runtuh, dan Eropa hancur. Tugas membangun kembali dunia yang hancur sekarang ada di depan mata. Konferensi Perdamaian Paris yang diadakan pada tahun 1919 bertujuan untuk merundingkan perdamaian yang langgeng. Namun, para pemenang terpecah dalam tujuan mereka, dan kekuatan yang kalah, khususnya Jerman, merasa terhina oleh persyaratan yang dikenakan pada mereka. Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 2019 secara resmi mengakhiri perang dengan Jerman, tetapi juga menabur benih konflik di masa depan. Reparasi keras yang dikenakan pada Jerman ditambah dengan kerugian teritorial dan kesalahan atas perang memicu kebencian dan ketidakstabilan di tahun mendatang. Bagian 8, Perjanjian Versailles, benih konflik masa depan. Perjanjian Versailles yang ditandatangani di Istana Versailles dekat Paris adalah yang paling penting dari perjanjian perdamaian yang mengakhiri Perang Dunia I. Perjanjian tersebut yang dinegosiasikan di arah kekuatan sekutu yang menang dengan sedikit partisipasi dari Jerman, menempatkan hukuman yang ketat pada Jerman. Perjanjian tersebut memaksa Jerman untuk melucuti senjata, membuat konsesi teritorial yang substansial, dan membayar reparasi ke negara-negara tertentu yang telah membentuk kekuatan Entente. Pada saat itu, banyak orang termasuk Marsekal Prancis Ferdinand Foch percaya bahwa perjanjian itu terlalu lunak terhadap Jerman dan tidak cukup untuk melumpuhkan militernya di masa depan. Dalam beberapa dekade berikutnya, kepahitan dan kebencian yang ditabur oleh perjanjian tersebut akan berkontribusi pada munculnya ideologi ekstremis di Jerman, yang pada akhirnya mengarah pada pecahnya Perang Dunia Kedua. Kegagalan perjanjian untuk menciptakan perdamaian yang langgeng menggarisbawahi tantangan membangun kembali dunia yang hancur oleh konflik. Bagian 9, warisan perang besar, dunia yang berubah. Perang Dunia I adalah momen penting dalam sejarah manusia. Skala kematian dan kehancuran perang yang belum pernah terjadi sebelumnya meninggalkan bekas yang abadi di dunia. Lebih dari 40 juta korban, termasuk sekitar 20 juta tewas, membuktikan kebrutalan konflik tersebut. Perang menghancurkan kerajaan, menggambar ulang peta Eropa, dan menyebabkan munculnya ideologi dan negara-negara baru. Runtuhnya Kekaisaran Ottoman membuka jalan bagi pembentukan negara-negara baru di Timur Tengah, sementara revolusi Bolshevik di Rusia mengantarkan era komunisme. Dampak perang meluas jauh melampaui medan perang. Ini mempercepat perubahan sosial dan teknologi, dari peran perempuan yang diperluas dalam masyarakat hingga pengembangan teknologi baru seperti pesawat terbang dan tank.
Warisan perang terus membentuk dunia tempat kita hidup saat ini.